Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Bapak Ibu dosen pada era modern ini, terlebih setelah mengalami masa pandemi, adakah bidang yang tidak memerlukan komputer? Saat ini komputer semakin berperan dalam menyelesaikan permasalahan atau problem yang dihadapi oleh manusia. Padahal sebetulnya komputer itu bodoh, kelihatan pintar karena diprogram oleh manusia untuk melakukan proses komputasi hasil rancangan solusi persoalan yang dilakukan manusia yang kemudian ditransfer ke komputer. Nah, bagaimana proses komputasi ditransfer dari manusia ke komputer? Merancang solusi penyelesaian untuk ditransfer ke komputer menggunakan cara berpikir yang dikenal sebagai computational thinking atau CT. Nah, apa itu CT? CT adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam memilih solusi yang paling efektif, efisien, optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi atau solusi tersebut. Agen pemroses informasi bisa manusia atau komputer. Bapak Ibu dosen hebat, seringkali kita menghadapi permasalahan yang kelihatannya perlu diselesaikan. Akar persoalan dari permasalahan tersebut bisa sederhana, bisa juga rumit. Tahukah Anda bahwa persoalan dan permasalahan adalah dua hal yang berbeda? Apa perbedaannya? Bagaimana CT dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan? Bagaimana cara belajar dan mengajarkan CT? Jawaban-jawaban semua pertanyaan tersebut akan dibahas tuntas pada mata kuliah ini. Saat ini, computational thinking atau dalam bahasa Indonesia berpikir computational yang disingkat menjadi CT atau BK sedang heboh diintegrasikan ke pendidikan dasar dan menengah di banyak negara, terutama negara maju. Di Indonesia, CT mulai banyak dibahas semenjak diusung sebagai literasi abad ke-21 dan sekarang sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka. Karena masih baru, terdapat beberapa salah persepsi yang perlu dikoreksi, antara lain karena selain ini masih banyak sebagai berikut. 1. CT itu berpikir seperti komputer. 2. CT itu coding. 3. CT sama untuk semua usia dan sederhana karena dasarnya cuma 4 pondasi, yaitu algoritma, abstraksi, dekomposisi, dan pengenalan pola. Padahal CT perlu diajarkan sesuai usia karena problem yang perlu diselesaikan pun semakin kompleks seiring dengan perkembangan usia. Pendidikan CT tingkat pendidikan dasar menengah adalah mengajar teori yang dapat dihafal secara instan. Ini keliru karena CT tidak dapat diajarkan di kelas secara lisan, melainkan perlu proses dan latihan terus-menerus seperti pada aturan 10.000 jam. Nah, rekan-rekan dosen yang hebat, Kemdikbudristek Indonesia juga mulai memberikan perhatian untuk CT. Saat ini, CT sudah menjadi bagian kurikulum merdeka. Untuk jenjang pendidikan dasar,
Siti diintegrasikan terutama pada mapel, bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Capaian pembelajaran Siti untuk pendidikan dasar dapat dipelajari pada CP Informatika. Untuk jenjang menengah dan atas, secara lebih spesifik, karena Siti berakar ke informatika, capaian pembelajaran Siti dijabarkan dalam mata pelajaran informatika yang menjadi mata pelajaran wajib. Siti adalah literasi berpikir atau generic skill, sehingga Siti tidak cukup diajarkan kepada peserta didik dalam mata pelajaran informatika saja, tetapi juga perlu diterapkan juga pada semua mata pelajaran tanpa mengubah esensi materi ajar yang disampaikan. Mata kuliah Siti untuk pendidikan ini ditawarkan untuk guru semua mata pelajaran di semua jenjang. Tujuan mata kuliah Siti dalam pendidikan ini adalah memperkuat pemahaman konsep dan pemahaman disposisi Siti, memahami posisi Siti dalam kurikulum merdeka, melatih mahasiswa untuk mengimplementasikan Siti melalui aktivitas-aktivitas pembelajaran, serta mengintegrasikan Siti di mata pelajarannya masing-masing. Lalu, bagaimana cara mengajarkan Siti? Siti tidak diajarkan, tapi ditularkan dari cara kebiasaan guru menyelesaikan persoalan-persoalan, baik dalam persoalan mata pelajaran maupun persoalan sehari-hari seperti rutin manajemen kelas dan lain-lain, dan melalui berbagai latihan dan studi kasus. Bapak Ibu dosen yang hebat, mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 2 SKS, terdiri dari 5 submodul merdeka. Kunci keberhasilan dari belajar Siti adalah latihan. Maka mata kuliah ini menggunakan activity based learning dengan bobot teori sebesar 40% dan praktek sebesar 60%, dengan kompleksitas problem yang diselesaikan seiring usia akan dipelajari di mata kuliah ini. Bapak Ibu dosen yang hebat, metode activity based learning yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan alur merdeka yang sama dengan mata kuliah lainnya. Meskipun demikian, salah satu ciri khas dari Siti adalah pada koneksi antar materi. Karena Siti adalah generic skill yang dipakai di berbagai bidang mata pelajaran, maka latihan koneksi antar materi penting dikoneksikan dengan bidang mahasiswa. Harapannya, integrasi Siti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skill. Thematic Activity Based Learning pada kuliah Siti terdiri dari 3 jenis, yaitu Inquiry Based, Problem Based, Project Based, dengan tujuan akhir mengintegrasikan Siti ke mata pelajaran. Inquiry Based Learning digunakan di awal perkuliahan pada materi konsep dasar Siti dan Siti dalam
kurikulum merdeka dan tatanan global. Bapak Ibu dosen yang hebat, mahasiswa perlu meneladani cara berpikir atau kebiasaan dosen dalam problem solving. Sehingga Bapak Ibu perlu inovatif dan kreatif dalam memberikan contoh-contoh kasus yang presisi dan jalan pikir Siti-nya untuk menghasilkan solusi. Mahasiswa PPG Prajab adalah calon guru semua bidang dan semua jenjang. Akibatnya tidak mungkin memberikan contoh spesifik integrasi Siti untuk masing-masing mata pelajaran dan jenjang. Sebagai latihan, di kuliah ini akan digunakan aktivitas yang mengimplementasikan Siti pada problem solving dengan masalah sehari-hari melalui soal bebras, soal literasi PISA AKM, serta masalah yang melibatkan analisis data, modeling, dan simulasi. Bapak Ibu, walaupun analisis data, modeling, dan simulasi banyak digunakan di matematika dan IPA, tapi sebenarnya analisis data, modeling, dan simulasi juga dipakai di bidang ilmu lainnya. Problem solving dilakukan dengan kasus yang kompleksitasnya meningkat. Dari masalah sehari-hari yang sederhana, literasi, sampai problem yang melibatkan modeling, simulasi, dan analisis data, dan bahkan programming. Selain berlatih problem solving, mahasiswa berlatih merancang project STEM dan programming dengan Siti. Project STEM erat kaitannya dengan Siti. Di dalam perancangan project STEM terdapat reasoning, inquiry, problem solving, dan modeling serta project implementation. Pada project programming, mahasiswa akan menuangkan solusi Siti menjadi program komputer. Bapak Ibu dosen yang hebat, programming tidak hanya menulis kode komputer atau yang biasa disebut coding, namun melibatkan proses berpikir, yaitu analisis, perancangan, dan strategi algoritma, dan latihan menulis solusi yang akan dikerjakan oleh komputer. Bapak Ibu dosen yang hebat, dari contoh-contoh yang sudah dipraktekkan, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan Siti dalam mata pelajarannya dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, fase usia anak, jenjang pendidikannya. Kedua, kompleksitas persoalan dimulai dari hal konkret menuju ke hal abstrak. Ketiga, proses yang dipraktekkan dalam pembelajaran, mulai identifikasi persoalan dari permasalahan sampai menentukan solusinya. Keempat, bidang ilmu guru, karena setiap bidang ilmu punya jalan pikir yang khas. Kelima, metode atau strategi yang dipilih. Keenam, desain solusi tanpa atau dengan komputer dan memanfaatkan komputasi. Hasil akhir dari integrasi ini adalah RPP yang sudah diintegrasikan dengan Siti. Diharapkan guru mata pelajaran apapun
dapat mengajar dengan lebih baik dengan mengintegrasikan Siti sebagai jalan pikir menuju solusi. Bapak Ibu dosen yang hebat, karena mata kuliah ini membangun kemampuan proses berpikir dengan menerapkan konsep Siti, maka evaluasinya lebih banyak formatif daripada sumatif. Salah satu bentuk asesmen formatif adalah penyusunan portofolio. Sejak pertemuan awal, mahasiswa diminta untuk menabung artefak pembelajarannya yang pada akhir semester akan dikompilasi hasil pemikiran yang menunjukkan kemajuan penerapan Siti pada setiap mahasiswa. Portofolio ini akan dipamerkan dan dikritisi pada saat pekan ujian akhir. Demikian perjumpaan kita kali ini, Bapak Ibu dosen hebat. Dengan proses pembelajaran mata kuliah ini yang akan dibawakan oleh dosen ataupun instruktur yang berasal dari guru penggerak atau praktisi pendidikan, harapannya guru bertransformasi dan mengembangkan mindset dari mengajar mata pelajaran menjadi mengajar mata pelajaran secara bersiti. Semoga mata kuliah ini menjadi pilihan Anda yang tepat untuk diterapkan dalam mengajar sesuai kebutuhan era digital saat ini. Semoga dengan membangun kemampuan Siti siswa sesuai usia, kita dapat menjadikan anak Indonesia bangsa maju dan setara dengan anak-anak lain di dunia. Kunci dari belajar Siti adalah latihan, latihan, latihan. Ayo kerjakan latihan-latihan Siti mulai pendidikan dasar, menengah dan atas yang tersedia gratis. Dengan berlatih, mahasiswa mampu membedakan Siti berbagai usia dan mendisposisikan Siti sesuai dengan bidang mata pelajaran jenjang masing-masing. Last but not least, ingat yang disampaikan Mas Nadiem Makarim. Saya ingin tersebar sebuah paradigma baru di mana siswa, guru, dan orang tua merdeka untuk mencoba hal-hal baru. Banyak bertanya, mencoba, dan berkarya. Ayo menerapkan Siti dalam pendidikan. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan merdeka belajar.